teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Isaura Maria Assunta Silaban. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Medan dengan Prodi Pendidikan Matematika kelas D tahun 2021. Adapun video kali ini akan membahas tentang pembuktian model Pythagoras dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode konstruksi, yang kedua adalah metode Pythagoras sekolah, dan yang ketiga adalah metode segitiga sama sisi. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum alat peraga. Yang pertama, pembuktian model Pythagoras dengan metode konstruksi. Di mana di sini terdapat segitiga siku-siku dengan persegi sesuai dengan panjang yang ada pada segitiga siku-siku ini. Misalnya persegi A itu sama dengan panjang sisinya itu dengan panjang sisi segitiga siku-siku pada sisi A. Maka kalau dibuat untuk luasnya ini adalah A kali A sama dengan A kuadrat. Lalu ini sesuai dengan panjang sisi B yaitu B, dan maka sisinya ini adalah setengah B dan ini adalah setengah B. Maka kita akan buktikan bahwa luas persegi yang ini akan muat ke dalam luas persegi yang besar ini. Maka atau persegi dengan sisi sama dengan hipotenusa dari segitiga siku-siku ini. Maka kita akan pindahkan persegi yang ini ke dalam persegi yang besar ini. Lalu potongan-potongan persegi yang tadi. Sehingga memenuhi persegi yang besar ini. Maka hal ini menunjukkan bahwa luas kedua persegi pada sisi segitiga siku-siku akan sama pada luas persegi dengan sisi miringnya. Atau dapat kita tuliskan di mana luas A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Kita juga dapat membuktikan ini dengan menggunakan rumus maka katakanlah ini panjang sisinya A, B, dan C. Dan luas persegi ini adalah, karena panjang sisinya tadi adalah A, maka luasnya adalah A kali A sama dengan A kuadrat. Lalu persegi yang ini, karena panjang sisinya adalah B, maka luasnya adalah B kali B sama dengan B kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah panjang sisi C. Maka persegi yang besar ini adalah luasnya C kali C sama dengan C kuadrat. Maka terbukti bahwa rumus Pythagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Yang kedua, pembuktian model Pythagoras dengan metode sekolah. Jadi, di sini saya telah memotong 4 segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang sama, yaitu di kedua sisi yaitu 7,5 cm. Nah, jadi yang tadi segitiga yang sudah dipotong-potong kita buat menjadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka ini merupakan sisi A, ini merupakan sisi B, dan ini merupakan sisi B, dan ini merupakan sisi B, dan ini juga merupakan sisi A. Maka untuk luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Maka rumusnya adalah A tambah B kali A tambah B, berarti B kali B tambah A kali A, berarti sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sesuai dengan rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang ketiga, pembuktian model Pythagoras dengan pendekatan segitiga sama sisi. Yang pertama adalah kita gambar segitiga siku-siku dengan sudutnya di sini, sudut siku-siku A, B, C. Nah, setelah itu kita buat yang namanya segitiga sama sisi sesuai dengan panjang dari sisi dari ketiga segitiga siku-siku tersebut. Misalnya segitiga A, panjang sisinya sama dengan panjang sisi A pada segitiga siku-siku, makanya dia disebut sebagai segitiga sama sisi. Lalu pada sisi B kita buat segitiga B dengan panjang sisi yang sama dengan sisi B pada segitiga siku-siku. Begitu juga dengan C. Nah, sesuai dengan rumus
luas Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sesuai dengan rumus pembuktian Pitagoras di mana luas A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka kita akan membuktikan rumus tersebut. Nah, maka seperti yang saya katakan tadi, luas A tambah luas B sama dengan luas C. Di mana luas A itu sama dengan akar dari S dikali S kurang A, S kurang A, dikali S kurang A. Dengan S itu sama dengan A tambah A tambah A per 2. Sama dengan 3A per 2. Maka dapat dikatakan bahwa luas A sama dengan akar dari 3A per 2 dikali 3A per 2 kurang A dikali 3A per 2 kurang A lalu dikali 3A per 2 kurang A. Maka disederhanakan akar dari 3A per 2 dikali A per 2 dikali A per 2 dikali A per 2. Maka sama dengan 3A per 2 dikali A pangkat 3 per 2. Dan lebih sederhananya lagi adalah 3A pangkat 4 per 2 kuadrat atau A pangkat 2 per 4 akar 3. Lalu luas B itu sama seperti A, maka tinggal kita ganti 3B per 2 3B per 2 dikurang B lalu 3B per 2 dikurang B dan 3B per 2 dikurang B. Maka disederhanakan lagi akar dari 3B per 2 B per 2 B per 2 dikali B per 2. Maka akar dari 3B per 2 kali B pangkat 3 per 2 itu sama dengan akar dari 3B pangkat 4 per 2 pangkat 2. Itu sama dengan B kuadrat per 4 akar 3. Lalu kita lakukan juga hal yang sama seperti untuk mencari luas C, yaitu sama dengan akar dari 3C per 2 dikali 3C per 2 dikurang C, lalu 3C per 2 dikurang C, lalu 3C per 2 dikurang C. Maka kita sederhanakan lagi, akar dari 3C per 2 dikali C per 2 dikali C per 2, lalu dikali C per 2. Maka untuk lebih sederhananya lagi adalah akar dari 3C per 2 kali C pangkat 3 per 2. Maka akar dari 3C pangkat 4 per 2 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 per 4 kali akar 3. Nah, untuk lebih detailnya adalah seperti ini. Nah, jadi karena luas segitiga sama sisi pada sisi C adalah sisi miring sama dengan jumlah dari luas segitiga sama sisi pada sisi A dan B. Maka luas A tambah luas B sama dengan luas C. Dengan luas A yang tadi adalah A kuadrat per 4 akar 3 ditambah B kuadrat per 4 akar 3 sama dengan C kuadrat per 4 akar 3. Maka terbukti bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Mengapa demikian? Karena ini semua kita kalikan dengan 4
per akar 3. Makanya hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.